Apa aja sih properti dan pola lantai dalam tarian daerah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Dana. Hari ini kita akan belajar macam-macam properti dan pola lantai dalam tarian daerah. Yang pertama, properti. Properti dalam tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti merupakan bagian perlengkapan tarian yang dapat meningkatkan estetika serta keindahan dalam tarian. Dan untuk memperdalam atau menyampaikan makna dalam tarian tersebut. Berikut ini properti tarian daerah yang ada di Indonesia. Diperhatikan ya. Kita sudah melihat macam-macam properti yang digunakan dalam tarian daerah. Sekarang kita akan belajar tentang pola lantai dalam tarian. Maka dari itu, tingkatkan konsentrasi kamu. Oke, pola lantai adalah pola yang dijadikan lintasan ketika melakukan gerakan tarian. Yuk kita perhatikan macam-macam pola lantai. Yang pertama, pola lantai vertikal. Cirinya adalah penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tarian klasik. Yang kedua, pola lantai horizontal. Cirinya adalah penari membentuk garis lurus ke samping, kiri atau kanan. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, pola lantai diagonal, penari membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Yang keempat, pola lantai garis melengkung. Yang kelima, pola lantai melingkar. Dan yang keenam, pola lantai zigzag. Nah, anak-anak, tarian daerah merupakan kekayaan budaya bangsa kita. Dengan kita mempelajari dan menyaksikan tarian daerah, maka terjadi yang namanya interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Nah, tetap disimak videonya agar kalian paham. Disaksikan ya, interaksi sosial serta contoh-contohnya dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, kita mulai. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Ada 3 jenis contoh interaksi sosial, yaitu yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial individu dengan individu. Yang pertama, ibu mengajari anaknya memasak. Yang kedua, ayah menasehati anaknya. Yang ketiga, kakak mengajari adiknya belajar. Yang keempat, seorang siswa
bertanya kepada gurunya. Yang kelima, dokter mengobati pasiennya. Kemudian, contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang pertama, Pak Guru menjelaskan materi di depan siswa-siswanya. Yang kedua, Ketua RW berbicara di depan para warga. Yang ketiga, ketua kelompok berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Yang keempat, seorang siswa membaca puisi di depan teman-temannya. Dan yang kelima, Pak Lurah sedang berdiskusi dengan para warganya. Lanjut, contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Yang pertama, kelompok pelajar dari suatu sekolah melakukan studi banding ke sekolah lain. Yang kedua, setiap kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lainnya. Yang ketiga, tim sepak bola bersalaman ketika akan bertanding. Yang keempat, perlombaan tari-menari antar kelompok. Dan yang kelima, kelompok PMR dan kelompok Hizbul Waton bekerjasama memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Nah, anak-anak, itu adalah jenis-jenis interaksi sosial serta contoh-contohnya. Sekarang kita masuk ke interaksi manusia dengan lingkungan alam. Oke, tingkatkan konsentrasi kamu lagi ya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, dan rawa. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama, manusia hidup dengan sumber makanan, tentunya makanan itu dari alam. Yang kedua, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Yang ketiga, nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca. Yang keempat, manusia menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. Yang kelima, petani mengolah tanah sebelum ditanami tanaman. Nah, itu adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Perhatikan. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah pada kebersamaan atau persatuan. Interaksi sosial juga dapat mengarah pada perpecahan dan juga mengarah pada persatuan. Interaksi yang mengarah pada persatuan disebut interaksi bersifat asosiatif. Dan interaksi yang mengarah pada perpecahan disebut interaksi bersifat disosiatif. Diingat ya, ada asosiatif dan disosiatif. Oke, lanjut. Contoh interaksi yang mengarah pada persatuan atau interaksi bersifat asosiatif. Yang pertama, para siswa melakukan kerja kelompok. Yang kedua, masyarakat mengikuti pemilihan umum. Yang ketiga, masyarakat bergotong royong membersihkan selokan jalan. Yang keempat, setiap orang saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Dan yang kelima, anak-anak bermain secara sportif dengan teman-temannya. Lanjut, contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan. Yang pertama, warga antar suku perang merebutkan suatu wilayah. Yang kedua, warga bertengkar dengan warga lainnya. Yang ketiga, dua negara saling berseteru. Yang keempat, warga saling berselisih dan tidak mau kalah saat rapat desa. Dan yang kelima, pelajar melakukan tawuran. Lanjut, interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, damai, dan tentram. Contohnya, yang pertama, melakukan kerja bakti secara rutin.
Yang kedua, mengadakan ronda malam atau siskambling. Yang ketiga, menyelesaikan masalah lingkungan desa dengan musyawarah. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai sesama. Yang kelima, menghormati agama lain ketika sedang beribadah. Yang keenam, tolong menolong dengan warga sekitar. Dan yang ketujuh, mengadakan lomba atau kegiatan yang meningkatkan kebersamaan. Oke anak-anak, itu adalah materi interaksi sosial. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa diputar berulang-ulang agar kalian lebih paham. Dan semoga dari materi ini kalian dapat menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Sekian daripadana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.